Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana gaya komunikasi dari Kiai Haji Said Akil Siroj. Kiai Haji Said Akil Siroj merupakan salah satu pengurus besar dari organisasi Islami di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Tutur kata serta gaya komunikasi Said Akil Siroj yaitu tegas serta selalu menunjukkan sikap toleransi dalam berbagai pembicaraannya, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam moderat. Di dalam tegasnya, Kiai Haji Akil Siroj terdapat sebuah giroh semangat untuk memotivasi para mad'u untuk menjadi lebih baik. Berbeda hal dengan Kiai Haji Hasyim Mujadi, beliau selalu menekankan muhasabah diri, ketenangan, dan selalu menyelipkan humor-humor Islami dalam berbagai dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya komunikasi Kiai Haji Hasyim Mujadi. Kiai Haji Hasyim Mujadi selalu adem dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Hal itu mencakup semua kalangan masyarakat. Kiai Haji Hasyim Mujadi juga membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Insya Allah dari ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semua akan kembali menjadi aliran pahala bagi beliau. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kiai Haji Hasyim Mujadi merupakan sosok orang yang penyabar dan memiliki gaya komunikasi yang humoris. Kesabaran dan cara komunikasi humoris itulah yang menjadikan beliau diterima oleh semua kalangan di masyarakat. Kiai Haji Hasyim Mujadi selalu kocak dalam menyampaikan dakwahnya, tetapi melucunya itu tidak sembarangan. Melucunya penuh makna substantif. Agama dihayatinya dengan damai dan toleran. Kiai Haji Hasyim Mujadi juga mampu mencontohkan cara kehidupan yang damai dan berprinsip, khususnya dalam bidang kebangsaan dan keislaman. Hal itu dinilainya tidak menyakitkan dan justru sangat penuh arti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi perjuangan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Kiai Haji Said Akil Siroj ini memiliki konsep dakwah yang bertujuan untuk membentuk khairu ummah, yakni menuntun umat Islam untuk menjadi uswah atau contoh dan teladan yang baik bagi lingkungan di sekitarnya. Beliau berkiprah di NU yang semata-mata tujuan beliau hanya untuk berkhidmat lillahi ta'ala. Aktivitas dakwah beliau pun sangat diapresiasi oleh masyarakat luas dan komitmennya terhadap dunia dakwah juga sangat luar biasa. Secara umum, aktivitas dakwah beliau ditujukan untuk syiar meskipun dalam forum yang bervariasi dan tidak harus selalu dalam forum yang bersifat keagamaan, sebagaimana komunikannya juga yang memiliki corak yang beragam atau latar belakang yang berbeda-beda. Menurutnya ini merupakan kesempatan besar untuk beliau bisa menyebarkan pesan-pesan keislaman melalui berbagai event dan kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti. Visi dakwah Kiai Haji Said Akil Siroj ini ingin menciptakan Indonesia yang beradab dan berkarakter. Beliau selalu berusaha untuk berintegrasi dengan pemerintah dalam mewujudkan dalam hal membangun dan menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui jalur organisasi kemasyarakatan Islam. Hal ini tercermin melalui langkah konkret beliau dengan mendirikan lembaga keagamaan, misalnya madrasah, masjid, pesantren, majelis zikir, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas dan secara akhlak dan keilmuan. Kiai Haji Said Akil Siroj memiliki visi dakwah yang sedikit berbeda dengan dai lainnya juga. Beliau ingin terlebih dahulu mewujudkan dan mengedepankan uhwah Islamiyah dan uhwah watoniyah. Dan gagasan beliau ini mendapat apresiasi sebagai tokoh perubahan. Bagi beliau, kekuatan bangsa itu sangat penting dalam mengukuhkan semua syariat Islam agar terwujudnya Indonesia yang beradab, berbudaya, dan berkarakter. Bagi Kiai Haji Said Akil Siroj, untuk mewujudkan visi perjuangan beliau tersebut, beliau melakukan dakwah secara lisan seperti menyampaikan tausiah, seminar, ataupun mengajar dan mendidik para santri-santrinya. Juga melalui tulisan atau bilkolam dengan menulis beberapa karya ilmiah, serta melalui perbuatan atau bilhal, yakni dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah visi perjuangan Kiai Haji Hashim Mujadi, yakni secara umum untuk mementingkan umat Islam dan bangsa negara Indonesia untuk lebih paham dalam dunia pendidikan dan kewarganegaraan, meliputi filsafat, sejarah, ekonomi, pertahanan negara, dan lain sebagainya yang mengancam negara Indonesia. Tentu berbeda dengan Gus Dur, dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para tokoh kiai lainnya. Namun mereka mempunyai visi yang sama, yakni untuk menciptakan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang damai dan tentram, serta NKRI dan Pancasila dalam kedudukan konstitusionalnya adalah final bagi Indonesia. Tentunya prinsip ini bukan prinsip yang mati dan kaku. Sebagian orang di dunia mengecam dunia Islam karena dianggap sarang teroris dan toleran. Kiai Haji Mujadi selama hidupnya justru berjuang dan berusaha baik di skala nasional maupun internasional untuk menampilkan bahwa Islam itu adalah agama yang damai dan ramah. Beliau tampil dalam bingkai kebangsaan dan baju ke-NU-annya. Beliau juga memiliki sistematis pemikiran dan arah perjuangan yang berakhir pada bagaimana posisi berbagai pesantren yang ada di Indonesia dapat mewujudkan pembelaannya pada agama dan negara. Ulama yang mengatakan bahwa pemikiran Kiai Haji Hashim Mujadi sangat banyak memberikan kontribusi kepada kemajuan dunia Islam yang moderat, bahkan dikagumi oleh dunia internasional sebagai soft diplomasi dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa visi perjuangan ini adalah ikhlas itu ruh perjuangan NU dan para ulama. Karena itu perjuangannya ikhlas dan diteruskan. Kalau keikhlasan itu tidak diteruskan, maka NU hanya menjadi jasad dan paruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang beberapa karakter yang dimiliki Dr. Said Akil. Kiai Haji Abdul Muksid Ghazali mengungkapkan bahwa Kiai Said suka mengutip puisi-puisi Arab klasik, pandai menyanyi, hafal silsilah banyak tokoh mulai dari silsilah para nabi hingga silsilah para kiai. Pengetahuannya terhadap sejarah Islam sangat memukau ketika bertutur tentang kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya atau tentang kiai-kiai yang lain. Ia seperti hidup sezaman dengan mereka saat menceritakan seberapa detailnya cerita tentang para tokoh itu. Kiai Said juga punya kemampuan menyederhanakan teori-teori filsafat yang rumit. Di tangan Kiai Said, filsafat bukan ilmu yang angker. Ia sanggup memahamkan atau membuat paham orang lain perihal tasawuf, falsafi Ibnu Arabi yang abstrak hanya dalam hitungan menit. Namun penguasaan mendalam Kiai Said pada ilmu-ilmu keislaman tapi non pesantren seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, saat ia menjelaskan sejarah dan doktrin Mu'tazilah secara rinci, maka sebagian orang menyangka bahwa Kiai Said adalah Mu'tazilah. Kiai Said juga sangat piawai berbicara tentang Syiah. Dia mengerti hitam atau putihnya Syiah dari A sampai Z. Dan itu beberapa karakter unik yang dimiliki Dr. Said Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Feni Nurul Fitri akan menjelaskan tentang karakter dan pribadi unik Hashim Mujadi. Hashim Mujadi merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hashim Mujadi memiliki perjalanan hidup yang sangat panjang sebelum ia dikenal oleh dunia. Dan perjalanan hidupnya itu dituangkan dalam buku yang berjudul 70 tahun Hashim Mujadi dan Berkah Pedagang Roti. Lalu bukunya itu dibedah setelah 40 hari wafatnya beliau. Isi dari buku itu menceritakan tentang pengalaman hidup beliau yang berasal dari keluarga yang sederhana. Hashim Mujadi memiliki karakter yang pantang menyerah, menghormati orang tua, dan tidak pernah mengeluh atas keadaan yang ia deritanya. Salah satu contohnya yaitu ayah Hashim Mujadi itu merupakan pengusaha tembakau yang maju pada masa itu. Namun setelah beberapa tahun kemudian, perusahaan tembakaunya itu mengalami penurunan sehingga perekonomian keluarganya pun ikut menurun. Pada saat itu juga, Ibu Hashim Mujadi memilih untuk berjualan roti dan kue kering. Dan Hashim Mujadi pun tidak tinggal diam. Beliau membantu ibunya tersebut untuk berjualan roti sampai keliling menggunakan sepeda sejauh 50 km. Hashim Mujadi juga memiliki semangat menuntut ilmu yang tinggi. Walaupun dengan keadaan perekonomian keluarganya yang sulit, tetapi tidak menyurutkan Hashim Mujadi untuk menuntut ilmu. Sehingga pada
Saat Hasyim Mujadi tinggal di pesantren, beliau menjadi salah satu santri yang berprestasi di pondok pesantren tempat beliau menuntut ilmu agama. Hasyim Mujadi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang ada pada dirinya, sehingga beliau bisa terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Dan oleh sebagian kalangan, Hasyim dianggap sebagai satu-satunya tokoh NU yang menjadi pemimpin NU dari mulai tingkat ranting sampai pucuk memimpin PBNU. Hasyim Mujadi juga merupakan seorang pemimpin yang cerdas sampai beliau bisa go internasional. Berbeda dengan pemimpin NU yang sebelumnya yang masih berorientasi pada penguatan jamiah dan persoalan nasional. NU pada zaman Kiai Haji Hasyim Mujadi membuka diri untuk berkontribusi pada persoalan dunia internasional seperti penanggulangan terorisme, resolusi konflik, isu lingkungan, dan perdamaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan bagaimana penerimaan dan penilaian para pengikut Kiai Haji Said Akil yang merupakan Ketua Umum PBNU. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan. Saya hanya akan menyampaikan sedikit saja dari hasil pencarian saya di internet. Setelah melihat bagaimana respon pengikut Kiai Haji Said Akil di berbagai sumber, banyak masyarakat yang merespon dengan positif dan menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau. Seperti komentar-komentar yang dilontarkan oleh warganet di kolom komentar beberapa artikel di Google. Namun, tidak sedikit juga yang kontra dengan beberapa ungkapan yang disampaikan oleh beliau, bahkan menimbulkan beberapa perdebatan kecil di antara para pengikutnya. Dulunya beliau sangat akrab dengan almarhum Gus Dur, dan beberapa kiai menyebutkan bahwa Kiai Haji Said Akil ini mewarisi pemikiran dari almarhum Gus Dur. Beliau sering melakukan guyonan-guyonan yang nyeleneh yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Ceramah beliau juga sering menimbulkan kontroversi dan bersifat ambigu sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan mad'u dan di kalangan kiai, dan tidak semua kiai selalu berpikiran yang sama dengan beliau. Bahkan ada yang kontra juga, dan ada beberapa pengikutnya yang memaklumi dengan guyonan yang nyeleneh yang sering dilakukan oleh beliau dan tetap berpikir positif. Maksud dan tujuannya tidak untuk memojokkan pihak lain. Jadi mad'u yang menyaksikan langsung itu mengetahui bahwa itu hanya candaan saja, hanya guyonan saja dan tidak dipermasalahkan. Namun ada juga yang tidak suka dengan guyonan beliau, dengan candaannya yang nyeleneh, yang terbilang sangat berlebihan bagi mereka. Dan ada beberapa orang yang kontra dengan beliau, menyebutkan bahwa untuk menjadi ketua umum PBNU itu tidak hanya dilihat dari segi intelektualnya saja, tapi dilihat juga dari tutur katanya. Karena si mad'u ini menilai bahwa tutur kata dari Kiai Haji Said Akil ini jelek. Sikap penerimaan dan penilaiannya berbeda-beda. Ada yang langsung menerima dengan tidak mempermasalahkan apapun, ada yang mencoba untuk menggali maksud dari perkataan beliau yang selalu menjadi kontroversi publik, dan juga ada yang menentangnya dengan berbagai tuduhan. Seperti saya membaca di artikel, beliau pernah dituduh sebagai beraliran Syiah dan juga sebagai orang yang liberal. Tetapi itu berita yang sudah lama dan sudah diklarifikasi oleh beliau. Dan yang menjadi penyebab kontroversi ini dari jejak digital. Misalnya ketika
ketika beliau mengatakan sesuatu itu secara langsung dan si pengikutnya itu mendengar secara langsung. Mereka tidak mempermasalahkan apapun karena mereka tahu itu hanya guyonan saja, itu hanya humor saja dari beliau. Akan tetapi ketika sudah pindah ke media dan sudah menjadi teks, itu nilai humornya tidak ada dan menjadi kontroversi, karena akan sangat berbeda ketika mendengar langsung ketika beliau berbicara dan ketika melihat kata-kata yang dikutip dari yang beliau katakan ketika sudah masuk di artikel. Dan juga banyak sekali cuplikan-cuplikan video pendek yang hanya memutar ketika perkataan yang nyelenehnya itu saja, jadi akan jadi salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap penerimaan dan penilaian pengikut Kiai Haji Hasyim Mujadi. Kiai Haji Hasyim Mujadi adalah tokoh yang sangat menghargai perbedaan. Ia mampu menampilkan dirinya sebagai sosok ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut Aswaja, yang bertoleransi agar sunnah dan tradisi keagamaan tetap terjaga dalam orientasi jamaah. Artinya, tidak berorientasi memecah belah, melakukan konflik, atau menghadirkan ekstremisme, radikalisme, maupun terorisme. Kiai Haji Hasyim juga sangat vokal dalam membela umat Islam dari pihak-pihak yang anti dengan Islam dan umat Islam itu sendiri. Kiai Haji Hasyim juga merupakan tokoh yang mampu menjadi penjembatan dalam menghubungkan silaturahmi antar umat beragama, antar kelompok masyarakat, dan antar pemerintah dengan umat beragama. Tidak hanya di Indonesia, Kiai Haji Hasyim juga berkontribusi besar bagi umat Indonesia dan negara Indonesia di dunia internasional. Kiai Haji Hasyim menjabat sebagai Sekjen International Conference of Islamic Scholar atau yang disebut ICIS, dan menjadi tonggak penting dalam menjadikan Islam dan umat organisasi Islam dikenal di dunia internasional. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prestasi Kiai Haji Hasyim Mujadi dan Profesor Dr. Said Akil Siraj. Yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Mujadi. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, Kiai Haji Hasyim Mujadi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU selama 2 periode, yaitu pada tahun 1999 sampai 2004 dan pada tahun 2005 sampai 2009 atau 2010. Dan berikut ini adalah kemajuan PBNU di bawah kepemimpinan beliau. Yang pertama adalah membuat media online Nadatul Ulama yang dinamakan NU Online. Selanjutnya menerbitkan risalah Nadatul Ulama. Lalu tidak hanya aktif di dalam negeri, kiprah keagamaan Kiai Haji Hasyim Mujadi juga diakui oleh kancah internasional. Seperti yang pertama, terselenggaranya Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim tingkat dunia atau International Conference of Islam Scholar. Yang kedua, terbentuknya beberapa pengurus cabang istimewa NU atau PCINU di luar negeri. Selain itu, di luar tanggung jawab beliau sebagai pemimpin PBNU, beliau juga aktif membuat karya tulis, seperti yang pertama, membangun NU pasca Gus Dur. Yang kedua, NU di tengah agenda persoalan bangsa. Yang ketiga, menyembuhkan luka NU, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah Profesor Dr. Said Akil Siraj. Profesor Dr. Said Akil Siraj adalah Ketua PBNU periode 2010 sampai 2015. Dan berikut ini adalah kontribusi beliau terhadap PBNU. Yang pertama adalah penataan sistem keuangan yang memenuhi unsur akuntabilitas dan transparansi.
Hal ini terbukti dari pengeluaran dana yang lebih sedikit daripada pemasukan. Yang kedua, terwujudnya investasi aset sebagai upaya pengalihan status aset dari sertifikat perorangan atau yayasan menjadi sertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Contohnya, Rumah Sakit Islam Demak dan Rumah Sakit Islam Surabaya. Tanah NU di Jalan Kawi-Kawi. 2 gedung utama sebagai kantor PBNU di Jalan Kramat Raya dan Taman Amir Hamzah di Jakarta Pusat. 12 perguruan tinggi NU. Telah dibangunnya asrama pesantren mahasiswa berlantai 3 di komplek kampus STAINU Parung Bogor. Dan pembelian 3 unit mobil serta 60 unit sepeda motor sebagai kendaraan operasional lembaga. Cukup sekian pemaparan analisis perbandingan dakwah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Mujadi dan Profesor Dr. Said Aqil Siraj dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi